Halo, perkenalkan nama saya Dea Kafika dengan NIM 0201138253041. Kali ini saya akan membahas 3 materi penting dalam materi perkuliahan pengantar ilmu ekonomi, yaitu kontrak perkuliahan, ruang lingkup ilmu ekonomi, dan masalah pokok ekonomi. Ketiga topik ini sangatlah penting untuk kita pahami karena menjadi dasar dalam mempelajari ekonomi, baik dari sisi teori maupun penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi langsung kita mulai aja pembahasannya. Selanjutnya, yang pertama yaitu kontrak perkuliahan. Biasanya sebelum perkuliahan dimulai, dosen akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Apa sih sebenarnya kontrak perkuliahan itu? Kontrak perkuliahan adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tentang bagaimana proses belajar mengajar akan berlangsung selama 1 semester. Jadi, kontrak ini ibarat perjanjian akademik yang menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari, bagaimana cara belajarnya, dan seperti apa aturan serta penilaiannya. Tujuan dari kontrak perkuliahan ini tuh cukup banyak. Misalnya memberikan kejelasan tentang materi dan jadwal pembelajaran. Terus juga menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan, apakah berupa ceramah atau diskusi atau kelompok atau presentasi gitu. Selanjutnya menentukan aturan kehadiran, tata tertib, dan juga penilaian, serta membantu mahasiswa untuk bisa lebih disiplin dan juga bisa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajar. Biasanya di dalam kontrak perkuliahan itu terdapat beberapa poin penting. Contohnya itu seperti yang pertama itu identitas mata kuliah. Itu meliputi nama mata kuliah, kode, jumlah SKS, dan nama dosen pengampu. Lalu yang kedua yaitu capaian pembelajaran, yaitu kemampuan apa yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut. Yang ketiga yaitu rencana kegiatan perkuliahan, seperti daftar topik yang akan dibahas setiap minggu. Terus yang keempat, sistem penilaian, misalnya kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Lalu yang kelima itu etika perkuliahan, seperti berpakaian sopan, menghormati dosen, aktif di kelas, serta tidak melakukan plagiarisme ataupun mencontek. Kontrak perkuliahan ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita sebagai mahasiswa, karena dari awal kita sudah tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mendapat nilai terbaik. Selain itu, kontrak juga membantu menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan lebih profesional. Jadi ya bisa dibilang kontrak perkuliahan itu seperti peta jalannya perkuliahan yang membimbing kita agar perjalanan belajar selama 1 semester itu berjalan lancar. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Jadi kita tahu bahwa manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Nah, ilmu ekonomi hadir untuk mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu secara umum ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 2 cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu membahas tentang perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokusnya lebih kecil atau bisa dibilang mikro itu kecil. Itu contohnya itu kayak bagaimana seorang konsumen memutuskan membeli barang tertentu, atau juga bagaimana perusahaan menentukan harga jual dan jumlah produksi, seperti itu. Terus dalam ekonomi mikro tuh kita mempelajari hal-hal seperti permintaan, penawaran, harga pasar, dan juga biaya produksi.
Lalu misalnya ketika harga kopi naik, banyak orang mungkin akan beralih ke teh. Nah, reaksi konsumen seperti inilah yang dipelajari dalam ekonomi mikro. Kedua, yaitu ekonomi makro. Kalau tadi ekonomi mikro itu kan melihat dari sudut kecil. Nah, di sini ekonomi makro tuh melihat perekonomian secara keseluruhan. Jadi segala aspek seperti itu. Jadi di sini kita belajar tentang inflasi, pengangguran, juga pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, hingga kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Contohnya itu ketika pemerintah menaikkan suku bunga atau menurunkan subsidi BBM, keputusan itu tuh memengaruhi seluruh kegiatan ekonomi di dalam negara tersebut. Jadi kebijakan makro seperti ini akan berdampak seperti itu kepada sektor mikro, yaitu masyarakat dan perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi mikro dan makro itu saling berhubungan. Kebijakan makro itu akan mempengaruhi keputusan ekonomi mikro, dan perilaku di tingkat mikro juga akan membentuk hasil ekonomi secara makro seperti itu. Jadi dengan memahami ruang lingkup ilmu ekonomi, kita tuh bisa melihat bahwa ekonomi tuh bukan hanya soal uang atau harga barang, tapi juga tentang bagaimana manusia membuat pilihan-pilihan terbaik dalam kondisi terbatas. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu masalah pokok ekonomi. Nah, jadi setiap masyarakat di dunia, baik yang maju maupun yang berkembang, pasti akan menghadapi masalah ekonomi yang sama, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu sangatlah terbatas. Dari permasalahan ini muncul 3 pertanyaan utama dalam ekonomi, yaitu yang pertama, apa yang diproduksi? Ini adalah pertanyaan tentang what to produce, karena sumber daya terbatas, kita harus memilih barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Misalnya, apakah kita akan memproduksi beras, apakah mobil, apakah akan memproduksi pakaian. Negara tuh harus menentukan prioritas agar produksi tidak sia-sia. Lalu yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Artinya bagaimana barang tersebut akan diproduksi. Apakah akan menggunakan tenaga manusia, apakah tenaga mesin, ataupun kombinasi dari keduanya, yaitu manusia dan mesin. Negara dengan tenaga kerja melimpah seperti Indonesia itu biasanya menggunakan cara padat karya, sementara negara maju tuh lebih menggunakan teknologi dan mesin otomatis. Lalu yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Itu artinya siapa yang akan menikmati hasil produksi tersebut. Dalam sistem ekonomi pasar, barang akan dinikmati oleh mereka yang mampu membeli. Jadi sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah yang menentukan pembagiannya agar lebih merata. Nah, ketiga pertanyaan ini tuh dikenal sebagai masalah pokok ekonomi klasik. Ya, dikenal sebagai masalah pokok ekonomi klasik. Namun dalam ekonomi modern ada tambahan 2 pertanyaan lagi, yaitu kapan barang diproduksi dan oleh siapa barang itu diproduksi, yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Untuk mengatasi masalah pokok ekonomi,
Setiap negara itu menerapkan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar tuh dimana keputusan diserahkan kepada mekanisme pasar. Ada juga sistem komando, dimana semua keputusan itu diatur oleh pemerintah. Dan ada juga yang menggunakan sistem campuran, seperti di Indonesia, yang menggabungkan keduanya agar lebih seimbang. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi masalah pokok ekonomi tadi, setiap negara menggunakan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada sistem ekonomi pasar. Semua kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya sedikit campur tangan atau ikut campur, dan harganya itu ditentukan oleh ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Contohnya yaitu negara Amerika Serikat. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau sistem komando. Semua kegiatan ekonomi dalam sistem komando ini diatur oleh pemerintah. Pemerintah bebas menentukan apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa. Contohnya yaitu Korea Utara. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ini itu menggabungkan dua sistem sebelumnya, yaitu pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah dan juga masyarakat itu sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Nah, Indonesia termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila. Tujuannya itu ya agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu ekonomi itu juga punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa, kita belajar dalam mengatur uang saku agar cukup sampai akhir bulan. Itu adalah salah satu bentuk penerapan ekonomi, yaitu membuat pilihan terbaik dengan sumber daya terbatas. Lalu contoh selanjutnya yaitu dalam rumah tangga. Orang tua itu menentukan mana yang prioritas antara kebutuhan makanan dan juga kebutuhan pendidikan dan juga rekreasi. Bagi pemerintah, ekonomi itu menjadi dasar dalam membuat kebijakan. Misalnya menentukan pajak, subsidi ataupun bantuan sosial. Dan juga bagi dunia bisnis, ekonomi membantu menentukan harga jual, strategi pemasaran, serta bagaimana menghadapi persaingan besar. Jadi menghadapi persaingan pasar. Jadi ilmu ekonomi itu membantu kita dalam berpikir logis dan juga efisien dalam membuat suatu keputusan, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Baiklah, jadi dari pembahasan saya tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama yaitu kontrak perkuliahan adalah panduan yang membantu dosen dan mahasiswa menjalankan menjalankan proses belajar secara tertib dan juga profesional. Lalu yang kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Yang keduanya tuh saling berhubungan dalam menjelaskan aktivitas ekonomi. Lalu yang ketiga, masalah pokok ekonomi itu muncul karena sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tuh tidak terbatas. Sehingga kita perlu membuat pilihan yang bijak. Dan keempat, sistem ekonomi dan penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, dengan memahami ketiga konsep utama ini, kita tuh bisa melihat bahwa ekonomi bukan hanya teori, tapi juga panduan hidup
untuk mengambil keputusan yang rasional dan juga bermanfaat. Oke, baiklah, terima kasih sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih.